Pernahkah kalian merasa waktu kalian habis begitu saja setelah berjam-jam scrolling tanpa henti? Atau merasa gelisah saat HP tidak ada di genggaman? Jika iya, kalian tidak sendirian. Smartphone yang kita pegang setiap hari sebenarnya dirancang untuk mencuri satu hal paling berharga yang kita miliki. Perhatian, desainnya yang adiktif, notifikasi yang tak ada habisnya, dan algoritma yang pintar membuat kita terjebak dalam pola konsumsi pasif yang menguras waktu dan energi. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah solusi radikal, digital minimalism. Ini bukan sekadar ajakan untuk koreng-kerenggen main HP, tapi sebuah filosofi untuk mengatur ulang hubungan kita dengan teknologi secara fundamental. Karena faktanya, momen-momen paling kreatif dan produktif dalam hidup seringkali muncul saat kita terbebas dari distraksi. Di era serba terhubung ini, kemampuan untuk fokus adalah sebuah superpower yang langka, dan inilah saatnya kita merebutnya kembali. Mari kita jujur, kita sedang menghadapi krisis perhatian atau attention crisis. Setiap notifikasi yang muncul, sekecil apapun, memecah ritme fokus kita dan memaksa otak untuk beralih. Fenomena doom scrolling atau kebiasaan terus-menerus membaca berita buruk sebenarnya memanfaatkan kebutuhan biologis kita akan informasi untuk bertahan hidup. Namun dalam konteks modern, ini hanya memicu kecemasan. Algoritma media sosial sengaja memprioritaskan konten yang memicu emosi ekstrem, seperti kemarahan atau ketakutan. Karena itulah yang membuat kita terus terpaku pada layar. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan FOMO, atau Fear of Missing Out, yang membuat kita merasa harus selalu membuka aplikasi agar tidak ketinggalan. Anggapan bahwa aplikasi ini gratis adalah keliru. Kita tidak membayar dengan uang, tapi kita membayar dengan atensi kita. Perhatian kita adalah produk yang mereka jual kepada para pengiklan. Banyak yang percaya bisa multitasking, padahal itu hanyalah mitos. Otak kita sebenarnya tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, melainkan hanya berpindah-pindah fokus dengan sangat cepat. Sebuah proses yang disebut context switching. Setiap perpindahan ini memakan biaya energi yang sangat tinggi, membuat kita lelah tanpa hasil yang maksimal. Rata-rata, kita membuka smartphone lebih dari 100 kali sehari, seringkali tanpa sadar. Overload digital ini menciptakan nomofobia, rasa cemas saat tidak memegang HP. Konsumsi konten pendek seperti Reels atau TikTok juga melatih otak kita untuk menginginkan gratifikasi instan, sehingga aktivitas yang membutuhkan fokus mendalam seperti membaca buku atau bekerja terasa membosankan. Lingkungan digital kita jarang sekali dirancang untuk kesejahteraan kita. Tujuannya adalah retensi. Bagaimana caranya agar kita tetap tinggal selama mungkin? Lalu, apa sebenarnya digital minimalism itu? Penting untuk dipahami. Ini bukanlah digital abstinence atau gerakan anti-teknologi. Kita tidak akan membuang semua gadget dan hidup di hutan. Inti dari digital minimalism adalah intentionality, menggunakan teknologi dengan niat dan tujuan yang jelas. Filosofi ini mengajak kita untuk fokus pada teknologi yang benar-benar memberikan nilai tinggi bagi hidup kita, dan membuang sisanya tanpa ragu. Ini tentang mengubah pola dari reaktif, di mana kita hanya merespons setiap notifikasi yang masuk, menjadi proaktif, di mana kita yang memegang kendali kapan dan untuk apa kita online. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital personal yang selaras dengan nilai-nilai hidup kita, bukan mengikuti kebutuhan platform. Kita harus bisa membedakan mana aplikasi yang berfungsi sebagai tool atau alat bantu, dan mana yang hanya menjadi distraction atau pengalih perhatian. Dengan begitu, penggunaan teknologi kita akan mendukung tujuan jangka panjang, bukan hanya kesenangan sesaat. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana cara membangun kebun digital kita sendiri, atau curating your digital garden. Langkah pertama adalah melakukan app audit. Lihat semua aplikasi di HP kalian satu persatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aplikasi ini benar-benar memberikan nilai positif bagi hidupku? Jika jawabannya tidak, atau kalian ragu, hapus saja. Untuk aplikasi yang berpotensi menjadi distraksi, seperti media sosial atau game, pindahkan ke folder atau halaman paling akhir di layar utama kalian. Bahkan lebih baik lagi, hapus ikon aplikasi media sosial dari home screen. Langkah berikutnya yang sangat powerful adalah mematikan semua notifikasi, kecuali untuk hal yang benar-benar krusial, seperti pesan dari keluarga atau email pekerjaan yang mendesak. Manfaatkan juga fitur bawaan seperti focus mode, do not disturb, atau screen time untuk menciptakan batasan yang tegas. Ciptakan friction atau gesekan untuk mengakses aplikasi pengalih perhatian. Misalnya dengan logout otomatis setiap selesai menggunakan media sosial, sehingga kalian harus login kembali setiap kali ingin membukanya. Atau coba aktifkan mode grayscale di layar kalian. Dunia digital yang hitam putih
jauh lebih tidak menarik. Tentukan jadwal khusus untuk memeriksa media sosial misalnya. Anja 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Di luar jam itu, jangan dibuka sama sekali. Tetapkan Huga No Phone Zones atau area bebas HP di rumah, seperti kamar tidur dan meja makan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur dan interaksi dengan keluarga. Jika memungkinkan, gunakan perangkat alternatif untuk fungsi spesifik. Gunakan Kindle untuk membaca, kamera digital untuk memotret, atau jam tangan biasa untuk melihat waktu. Dengan begitu kalian tidak perlu membuka HP hanya untuk satu fungsi kecil, yang akhirnya berujung pada scrolling. Coba juga untuk membangun ritual pagi tanpa HP selama minimal 30 menit pertama setelah bangun tidur. Biarkan otak kalian terjaga secara alami, tanpa langsung dibombardir stimulus digital. Saat bekerja di laptop, biasakan menutup semua tab browser yang tidak relevan. Setiap tab yang terbuka adalah potensi distraksi visual yang menguras energi mental. Secara sadar, kurangi konsumsi konten berdurasi pendek dan gantikan dengan konten long form seperti video esai di YouTube, podcast mendalam, atau artikel panjang. Ini akan melatih kembali kemampuan otak untuk fokus. Terakhir, coba jadwalkan digital reset day setiap minggu. Mungkin di hari Minggu di mana kalian berusaha seminimal mungkin menggunakan perangkat digital dan lebih banyak melakukan aktivitas di dunia nyata. Lalu apa manfaatnya melakukan semua ini? Dengan mengurangi input digital yang konstan, kita memberikan ruang bagi boredom atau kebosanan. Dan percayalah, kebosanan adalah tanah subur tempat ide baru dan kreativitas tumbuh. Kemampuan kita untuk fokus dalam jangka waktu panjang akan meningkat secara drastis, memungkinkan kita melakukan deep work, pekerjaan mendalam yang menghasilkan karya berkualitas tinggi. Stres dan kecemasan yang disebabkan oleh notifikasi dan perbandingan sosial akan berkurang. Kualitas interaksi sosial kita di dunia nyata akan membaik, karena kita menjadi lebih hadir atau present saat bersama orang lain. Produktivitas kita akan melonjak, dan kualitas tidur juga akan meningkat, karena paparan cahaya biru dari layar berkurang sebelum tidur. Tiba-tiba, kita akan menemukan lebih banyak waktu untuk hobi, olahraga, atau pengembangan diri. Yang terpenting, kita akan merasakan kembali sense of control dan agensi atas hidup kita sendiri. Pada akhirnya, digital minimalism bukan hanya tentang apa yang kita kurangi, tapi tentang apa yang kita tambahkan ke dalam hidup kita. Ini adalah langkah untuk membangun kehidupan yang lebih kaya di luar layar. Mulailah menginisiasi analog hobi yang tidak melibatkan layar seperti membaca buku fisik, berkebun, melukis, bermain alat musik, atau berolahraga. Bangun koneksi di dunia nyata secara konsisten. Telepon teman lama, ajak sahabat ngopi, habiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Buat rutinitas akhir pekan yang low-tech atau bahkan no-tech. Kembangkan praktik mindfulness atau kesadaran penuh untuk benar-benar menikmati setiap momen. Sadari bahwa tidak semua hal harus diabadikan dalam foto atau dibagikan ke media sosial. Beberapa kenangan paling berharga adalah yang kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Gunakan teknologi sebagai alat yang melayani tujuan kita, bukan sebagai pelarian dari kebosanan atau masalah. Nilai ulang ekspektasi diri dan orang lain terhadap kecepatan respons kita. Tidak apa-apa untuk tidak selalu membalas pesan dalam hitungan detik. Temukan kedamaian yang muncul saat kita tidak lagi sibuk mengejar notifikasi yang tak ada habisnya. Digital minimalism adalah tentang membangun kehidupan yang dipenuhi oleh kegiatan yang bermakna, bukan diisi oleh scroll tanpa arah. Ini adalah undangan untuk berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai menjadi kurator aktif bagi kehidupan digital dan nyata kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal kalian untuk merebut kembali waktu dan perhatian. Jangan lupa subscribe untuk konten seputar pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa.